Halo Wali, selamat datang di sesi ke-6 pembelajaran bahasa untuk penutur asing dari kelompok 2 yang kali ini diajari oleh Kak Fania dan Vivian. Nah, mungkin ini judulnya agak berbeda ya dengan apa yang kita pelajari hari ini, karena ada beberapa hal yang membuat kita mengganti konteks pembelajaran. Melihat Wali yang sudah cukup fasih dalam pembelajaran imbuhan, jadi kita hari ini akan membahas tentang formal dan informal register dalam bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang formal dan informal register dalam bahasa Indonesia. Mungkin Wali sudah sering mendengar dua bentuk ini, yang dimana bahasa yang kita pakai di kantor atau di kelas itu berbeda dengan bahasa yang kita pakai dengan teman. Nah, hari ini kita akan lihat apa aja sih perbedaan dan pola-polanya. Nah, sebelum kita masuk ke afiksasi atau pengimbuhannya, kita melihat dulu nih, apa sih register bahasa? Register merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Register berarti gaya bahasa yang berbeda tergantung dengan situasinya. Misalnya, kalau kita bicara dengan dosen atau atasan, kita pakai bahasa yang formal. Tapi kalau dengan teman dekat, kita pakai bahasa yang informal. Nah, dua jenis utama register ini ada yang formal dan informal. Formal itu digunakan dalam situasi resmi, dan informal digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kalimat formal, saya tidak tahu. Dan kalimat informalnya itu, aku nggak tahu. Nah, kata saya tidak tahu ini lebih terdengar sopan dan resmi. Sementara kata kalimat aku nggak tahu itu terdengar lebih santai dan biasanya digunakan dalam sehari-hari. Nah, terus kita lanjut ke ciri-ciri bahasa formal. Yang pertama itu kalimatnya lengkap dan jelas. Yang kedua menggunakan imbuhan dengan benar. Dan ketiga pilihan kata sopan dan baku. Bahasa formal biasanya kita dengar di berita, di pidato, atau di surat resmi. Kalimatnya lebih lengkap dan tata bahasanya itu lebih rapi. Kita juga memakai kata yang sopan, seperti berjumpa atau sedang menulis. Contohnya itu kalimat seperti saya sampai berjumpa lagi dan dia sedang menulis surat. Itu dua kalimat ini sesuai dengan ciri-ciri bahasa formal yang udah kita sebutkan di sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut ke ciri-ciri bahasa informal. Yang pertama itu kalimatnya sering dipendekkan. Kedua, imbuhannya itu sering dihilangkan. Dan ketiga, pengucapannya itu lebih santai. Bahasa informal digunakan saat kita berbicara dengan teman, keluarga, atau kita sedang chatting di media sosial. Bentuk katanya itu sering disingkat, imbuhannya juga sering dihapus, dan pengucapannya juga sering lebih cepat. Contohnya itu, sampai jumpa lagi, dan dia lagi nulis surat. Nah, itu terlihat perbedaan dari contoh kalimat formal yang sebelumnya. Kata formal sebelumnya harusnya itu kata sampai, tapi diubah menjadi sampai. Terus kata menulis itu diubah jadi nulis. Nah, dua contoh kalimat ini memenuhi 3 ciri-ciri bahasa informal. Nah, kita lanjut ke afiksasi dalam register. Afiksasi adalah penambahan imbuhan pada kata dasar. Dalam bahasa informal, beberapa imbuhan itu sering dihilangkan. Yang pertama itu ada prefiks ber. Awalan ber biasanya menunjukkan kegiatan yang dilakukan seseorang. Tapi dalam percakapan santai, penutur asli atau orang Indonesia itu sering menghilangkan awalan ini supaya terdengar lebih cepat dan ringan. Yang pertama itu menunjukkan aktivitas atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Dalam bahasa informal, awalan ini memang sering dihilangkan. Contoh kalimat formalnya, dia bermain di luar. Kalau misalnya diubah menjadi dia main di luar, kalimat ini menjadi informal. Dan contoh keduanya, kalimat formal, mereka berlari ke sekolah. Dan jika diubah menjadi mereka lari ke sekolah, kalimat ini menjadi kalimat yang informal. Di sini, ber pada awalan kata itu digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau tindakan. Tapi saat kita berbicara santai, awalan ber ini biasanya dihapus. Artinya tetap sama, namun gaya bahasanya menjadi lebih santai.
Lalu yang selanjutnya itu kata ber juga, tapi kata yang menunjukkan kebiasaan atau pekerjaan. Misalnya kalimat formalnya, ibu berbelanja di pasar setiap hari. Terus kalau misalnya diubah jadi kalimat informal, itu jadi ibu belanja di pasar setiap hari. Kata berbelanja artinya melakukan kegiatan belanja secara rutin. Tapi kalau kita berbicara dengan teman, biasanya cukup bilang belanja saja, jadi nggak perlu ngomong berbelanja. Terus yang kedua, contoh kalimatnya, ayah berolahraga setiap pagi. Nah, kalau misalnya diubah menjadi ayah olahraga setiap pagi, kalimat ini berubah menjadi kalimat yang informal. Terus yang ketiga, kita masih di kata awalan ber pada ungkapan sapaan atau penutup. Contoh kalimat formalnya adalah sampai berjumpa lagi. Kalau misalnya diubah menjadi sampai jumpa lagi, kalimat tersebut menjadi kalimat informal. Bentuk ini terdengar lebih akrab dan sering dipakai di pesan teks atau percakapan yang lebih santai atau kita ngomong secara langsung dengan teman kita. Nah, contoh kalimat yang kedua itu, yang formalnya kita akan bertemu besok. Namun jika kita ubah menjadi kita temu besok, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat yang informal. Nah, yang selanjutnya itu kita ubah prefiks ya. Yang tadi kan udah ber. Sekarang kita ke prefiksme. Prefiksme menunjukkan tindakan aktif yang dilakukan oleh subjeknya. Dalam bahasa informal, awalan ini juga sering sekali dihilangkan. Awalan ini menandakan bahwa subjek melakukan sesuatu seperti menulis, membawa, atau menunggu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, awalan ini justru sering dihapus. Ya tujuannya itu kembali seperti yang di awal tadi supaya lebih cepat atau dari 3 ciri-ciri bahasa informal yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, contoh prefiksme yang pertama adalah me pada kata kerja umum. Nah, kalimat formalnya itu contohnya dia menulis surat. Jika diubah menjadi dia nulis surat, kata-kata tersebut atau kalimat tersebut berubah menjadi kalimat yang informal. Lalu contoh yang kedua itu ada saya menunggu teman. Jika kita ubah menjadi saya nunggu teman, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat yang informal. Terus yang kedua, prefiksme pada kata kerja dengan objek langsung. Contohnya, kalimat formal, dia membawa tas besar. Jika kita ubah menjadi dia bawa tas besar, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat yang informal. Terus contoh kalimat yang kedua itu ada yang formalnya, anak itu memukul meja. Nah, jika kita ubah menjadi anak itu memukul meja, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat informal. Dalam kalimat formal, awalan me tetap digunakan karena lebih sopan dan sesuai kaidah atau tata bahasa. Tapi dalam bahasa informal, kita sering menghilangkannya. Bentuk tanpa awalan ini sangat umum dalam percakapan sehari-hari orang Indonesia. Kalau kata kerja punya objek langsung, me juga bisa dihilangkan dalam bahasa informal. Misalnya seperti pada contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi. Artinya itu sama, tapi versi tanpa awalan terdengar lebih cepat dan alami, sehingga kita lebih akrab jika ngobrol dengan teman-teman dekat kita atau dalam percakapan sehari-hari. Jadi, awalan ber dan mu itu penting dalam bahasa formal karena membuat kalimat lebih lengkap dan baku. Tapi dalam percakapan sehari-hari, orang Indonesia sering menghilangkannya supaya terdengar lebih santai. Nah, wali perlu tahu dua-duanya agar kita bisa menyesuaikan bahasa sesuai dengan situasi. Nah, selain dari prefiks ber dan me, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Kak Fania, tentang afiksasi yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fania. Selanjutnya kita akan belajar tentang imbuhan nge. Nah, pada kata dasar yang dimulai dengan huruf L, R, W atau Y, maka mereka memiliki ragam informal yang prefiksnya atau
imbuhan di depannya adalah nge. Contoh pada kata kerja melihat. Melihat memiliki kata dasar lihat. Lihat huruf depan atau dimulai dengan huruf L. Maka melihat jika masuk ke ragam informal akan berubah menjadi ngelihat. Sama seperti meraba, betul, raba, yang berubah menjadi ngeraba. Sama juga seperti mewarnai, ngewarnain, dan meyakinkan, ngeyakinin. Tapi kata kerja tadi itu juga bisa muncul tanpa nasalization atau tanpa imbuhan nge yang tadi. Misalnya, lihat, raba, warnain, yakinin. Sudah, itu saja sudah bisa menjadi pengganti ngelihat, ngeraba, ngewarnain, dan ngeyakinin. Contohnya, ada 2 kalimat ini. Yang pertama, mereka nggak bisa yakinin aku. Dan yang kedua, mereka nggak bisa ngeyakinin aku. Semuanya sama, semuanya benar. Kita masuk ke contoh. Ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, aku ngelihat kejadian itu. Bisa juga aku lihat kejadian itu. Yang kedua, dia ngeraba kepala anaknya yang demam itu. Bisa juga dia raba kepala anaknya yang demam itu. Didi ngewarnain gambar-gambar di buku itu. Bisa juga Didi warnain gambar-gambar di buku itu. Bisa. Nah, contoh kalimatnya ada dia nyatut karcis di depan bioskop. Dia nyium tangan orang tuanya sebelum berangkat. Aku nyuci pakaianku tadi pagi. Siapa yang nyuri duit itu? Nah, ini juga bisa jadi cuman aku cuci pakaianku tadi pagi. Gitu aja juga bisa. Selanjutnya pada imbuhan NG. Nah, kalau tadi NGE itu digunakan sebagai prefix di depan kata-kata di depan kata dasar yang berawal dengan huruf L, R, Y, W, maka NY ini tuh digunakan untuk kata kerja dasar yang dimulai dengan huruf C. Nah, huruf C ini dinasalkan dengan menambahkan N pada kata kerja atau berubah menjadi NY. Contohnya, mencatut, nyatut, mencuci, nyuci, mencuri, nyuri gitu. Jadi beda tapi tetap sama. Nah, tapi pada ragam informal ini kata kerja ini tuh juga bisa muncul tanpa nasal, tanpa ny-nya. Misalnya cuman curi, cuci, catut, cium. Nah, ini tuh juga udah bisa menjadi pengganti dari nyuri, nyuci, nyium, nyatut, dan semuanya. Contohnya, saya nggak mau cuci pakaianmu, atau saya nggak mau nyuci pakaianmu. Selanjutnya sama saja berpindah ke NG, bukan NGE lagi, bukan nge tapi NG saja. Nah, pada ragam informal, jika kata dasar dimulai dengan huruf vokal, apa aja huruf vokal? A, I, U, E, O. Maka prefiksnya menjadi NG.
Contohnya, mengisi. Kata dasarnya isi, maka akan berubah jadi ngisi. Sama seperti mengejek, kata dasarnya adalah ejek, maka akan berubah menjadi ngejek. Sama seperti ngambil, ngurus, dan ngolah. Nah, dalam ragam informal ini, kata-kata ini juga bisa muncul tanpa nasalization, tanpa ng. Misalnya cuman isi, ejek, ambil, urus, olah sebagai pengganti dari yang ngisi, ngejek, ngambil, ngurus, ngolah itu tadi. Contohnya, dia harus urus anak-anaknya, sama dia harus ngurus anak-anaknya. Sama. Contoh dari untuk kata-kata tadi ya, contoh kalimatnya. Dia ngisi ember itu dengan air minum. Bisa juga dia isi ember itu dengan air minum. Kalian ngejek aku ya, kalian ejek aku ya, sama. Aku mau ngambil uang di bank. Kapan kamu ngurus paspormu? Dia yang ngolah makanan. Gitu. Selanjutnya, imbuhan nge lagi. Ini untuk kata kerja yang bersuku satu dalam ragam informal. Awalnya juga nge seperti yang tadi. Contohnya seperti membom atau ngebom, mengebom, maaf. Bom cuma punya satu suku kata, makanya berubah jadi ngebom. Mencat, mengecat, dia cuma punya satu suku kata, cat pada kata dasarnya, jadi ya ngecat. Mengepel, mengepel itu dia kata dasarnya cuma punya satu suku kata, yaitu pel, makanya berubah atau pada ragam informal menjadi ngepel. Nah, kata-kata ini juga dapat digunakan tanpa nasalization atau tanpa nge. Contohnya seperti bom untuk ngebom, chat untuk ngechat, pel untuk ngepel. Ada dua contoh kalimat. Yang pertama, aku pel lantai itu tiap pagi, sama aku ngepel lantai itu tiap pagi. Sama. Nah, contoh kalimatnya ada, dia nyatut karcis di depan bioskop. Dia nyium tangan orang tuanya sebelum berangkat. Aku nyuci pakaianku tadi pagi. Siapa yang nyuri duit itu? Nah, ini juga bisa jadi cuman aku cium pakaian aku cuci pakaianku tadi pagi. Gitu aja juga bisa. Selanjutnya, Walid masih ingat kita belajar tentang imbuhan apa kemarin? Betul, imbuhan meng-i dan mengkan. Berarti ada kan imbuhan i dan imbuhan kan di akhir? Ya. Nah, pada ragam informal, akhiran i dan kan ini itu bisa berubah menjadi in. Contohnya, membangunkan jadi membangunin atau ngebangunin. Mencicipi jadi nyicipin. Mengantarkan jadi nganterin. Meninggalkan jadi ninggalin. Jadi i dan kan-nya itu berubah jadi in. Nah, kata-kata ini juga bisa muncul tanpa nasalization, tanpa in-nya, tanpa nge, nye, nge, ny, dan n-nya. Jadi in-nya masih ada, tapi nge, ny, sama i-nya hilang. Contohnya, ngebangunin jadi bangunin, nyicipin jadi cicipin, nganterin jadi nganterin, jadi anterin, ngehargain jadi
hargain. Ninggalin jadi tinggalin. Contoh kalimatnya. Ibu ngebangunin aku tiap pagi. Bisa juga kalau tadi nasalization nge-nya berubah, nasalization nge-nya hilang, jadi ibu bangunin aku tiap pagi. Itu juga bisa. Kita harus nyicipin makanan Jepang. Maaf typo. Siapa nganterin kalian ke stasiun? Dia ninggalin anaknya dengan pembantunya di rumah. Ini juga bisa berubah. Jadi dia tinggalin anaknya dengan pembantunya di rumah. Tercantum yang dari tadi dibahas dari awal sampai akhir tadi itu punya objek sesudahnya. Jadi bisa dibilang bersifat transitif. Kata-kata itu dapat muncul dengan ragam informal pada kalimat SVO, subject verb object, tanpa nasalization, tanpa nge, ny, n, dan sebagainya. Nah, tapi kata kerja berawalan me berikut ini yang aku kasih lihat itu arti intransitif. Jadi lawannya transitif. Apa itu intransitif? Artinya kata kerja ini tidak mengambil objek gitu. Kata-kata ini jarang sekali muncul tanpa nasalization dalam bahasa informal. Contohnya, menangis, nangis, mengeluh, ngeluh, mengemis, ngemis, menginap, nginep, menjerit, jerit, menyesal, nyesel, merokok, ngerokok. Contoh, bayi itu jarang nangis. Jangan ngeluh terus-terusan, Bu. Orang itu ngemis di perhentian bis. Aku nginep di rumah teman tadi malam. Dia ngejerit keras-keras. Jangan jual rumah itu, nanti kamu nyesel. Bapakku ngerokok sejak beliau berumur 12 tahun. Nah, begitu. Nah, jadi sekian imbuhan informal yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa imbuhan itu tidak hanya ada pada ragam formal saja, tidak hanya mekan, kemudian ikan dan segala macamnya, tapi ada juga imbuhan informal yang digunakan untuk bahasa sehari-hari seperti itu. Jadi, kalau Walid ada pertanyaan, bisa langsung saja tanyakan di grup sehingga dapat dibalas secepatnya. Sekian, terima kasih.